sekitar keselupaan berarti ya. Terus Akang yang barangkali ya masih ada karya pertama aja yang menurut Kang Darwin ini karya pertama saya yang mana? Tahun berapa? Dan sekarang masih ada nggak di sini? Oh masih. Yang mana? Wah mantap. Karya pertama Kang. Tahun 92 ya. di sekitar keselupaan berarti ya. Terus Akang yang barangkali ya masih ada karya pertama aja yang menurut Kang Darwin ini karya pertama saya yang mana? Tahun berapa? Dan sekarang masih ada nggak di sini? Oh masih. Yang mana? Wah mantap. Karya pertama Kang. Tahun 92 ya. Oh dulu mah Awing ininya ya. Ya karena dulu tuh waktu itu suka dipanggil Awing di tempat kuliahnya. Karena saya lihat tanda tangan beliau ini untuk tahun-tahun yang 2000-an kan beda. Nah, saya juga sama ketika berkarya ini pakai ini tuh lihat, bisa di zoom. Awing. Ini karya pertama ya, apakah ini karya tugas? Oh bukan. Oh bukan. Jadi sudah beres kuliah. Ya. Oh iya. Kenapa? Karena ada juga yang memang karena beberapa seniman atau perupa itu dia latar belakangnya dari pendidikan formal dan tidak, tetapi perjalanan karyanya pasti ada perkembangan yang memang ada yang signifikan, ada yang konstan, itu beda-beda. Nah di sini kita bisa lihat Kang Awing dari mulai atau Pak Darwin ini karena panggilan dulunya masih dari kuliah atau apa biasanya terbawa. Tapi ketika sudah mapan, dalam arti sudah berkembang, itu ada perubahan-perubahan. Sampai tanda tangannya pun beda. Karena secara psikologi, orang bisa melihat dari salah satu tanda tangan si seorang perupa itu bisa terbaca seperti apa. Orang mapan beda, orang labil kelihatan. Terus ini Kang, ada lagi, ini karya grafis ya? Karya grafis. Alhamdulillah, ini stak tinggi. Lino. Oh iya. Lino kan. Pakai karet bukan? Pakai karet. Oh iya. Ini di sela-sela itu tugas. Kadang kan bikin tugas apa gitu. Ada sengaja beli lino sendiri. Dulu teh catnya teh yang hitamnya teh apa namanya teh? Apalagi saya. Litografi teh apa sih? Oh, iya. Ya itulah ya. Tinta apa nanti sih? Hitam. Ini teknik ini di sini nih nanti orang takutnya saya salah. Itu kan apa? Yang pastel ya? Ya, ini tahun berikutnya. 93 pastel sama cat air. Kalau nggak sama poster, di poster mix color. Ya. Karena ya sukanya begitu ya. Mix media ya. Mix media lah. Alhamdulillah ini ternyata yang tadi disajikan di sini itu karya beliau ini banyak banget. Saya yakin ada di map-map juga pasti banyak. Ini kayaknya yang di frame. Kalau kita kupas mengenai karya Darwin ini, saya yakin seminggu gak bakal bisa selesai. Kita ambil konsep yang global-globalnya aja. Terus gini Kang, perjalanan Akang setelah menikah di tahun berapa? 95 sampai hari ini udah berapa Kang itu anaknya? 3 kan. Udah 3 yang paling besar? Paling besar kayaknya 97. Sekarang berapa? 23 tahun ya. Enggak maksudnya sekarang kuliah atau kuliah di Unjani? Unjani ya. Yang kedua? Yang kedua SMA kelas 2 sekarang. SMA kelas 2. Di pesantren. Oh, yang terakhir, yang ketiga? Yang terakhir kelas 5 SD. 5 SD di Garut ya. Karena bukannya di konsepnya. Oh. Karena kebetulan
hampir 5 tahun sekali kan punya anak. Sekarang mau nambah lagi. Enggak. Ada tersepuh ya. Mantap. Option kopi seni. Biar sering tidak panik. Biar sering tidak panik. Mantap. Selanjutnya Kang, ini saya lihat yang pertama kali kita kenal akan memperkenalkan karya ke saya. Itu kebanyakannya media yang dipakai itu akrilik ya, di atas kanvas. Ini perbandingannya kan karya Akang seluruhnya tuh akrilik itu apa lebih banyak apa pastel atau ya cat air? Ini maka kan yang lebih tahu. Oh, akrilik kan. Akrilik ya lebih banyak ya. Itu tekniknya biasa standar atau pakai? Ya standar, ada yang kuas, tangan juga paling untuk background gede. Oh, Pakai tangan. Ya bebas lah kan. Bebas ya. Bebas tangan, main, kuas main, palet juga kadang pakai palet. Juga. Ya. Itu selain kanvas, kau juga akrilik diterapkan di media yang lain Di kayak kertas. Apalagi kertas. Kertas apa itu board ya? Board apa? Board ini ya. Karena orang material mah Board. pembelian Yang ada lah. kayak bahan. Media saka. Iya. Ini kenapa kan paling saya lihat suka akrilik tuh menurut Akang gitu. Kelebihan akrilik yang sehingga Akang paling nyaman gitu pakai media itu. Pertama lebih cepat kering, sama lebih mudah dipergunakan kan ya. Pakai air. Terus ada ya pakai air medianya, pakai air juga. Ada unsur transparan kan. Menurut senang teh transparannya bisa ditumpuk tanpa solid menutup background Jadi bisa belakangnya. dua karakter. Ya. Karakter poster dan karakter cat air dapat Ya, betul. Kecuali kalau cat minyak itu biasanya di skill yang sudah ini biasanya orang bisa kejar. Iya. Sebenarnya saya lihat ada beberapa pelaku seni atau yang biasa melukis pakai akrilik dengan teknik karakter cat minyak dikejar ya bisa. Artinya kelebihan akrilik ini akan lebih nyaman ya, karena banyak kelebihan ya. Kalau kekurangannya akan ada nggak? Akrilik menurut Akang itu ya. Ya kalau cepat kering itu, karena cepat kering untuk gradasi warna ya lebih susah kalau cepat kering. Karena apalagi kalau untuk gambar-gambar realis itu lebih sulit ya dikerjakan. Kalau saya lihat akan hampir keseluruhan rata-rata akan menghindari. Apakah untuk konsep realis itu akan hindari? Apa memang gara-gara media yang akan menggunakan alat untuk melukisnya? Apa memang secara konsep Akang ini sudah konsisten di satu objek? Seperti apa sih sebenarnya? Untuk realis, menurut saya sih begini Kang. Untuk realis, kenapa seperti dulu waktu kuliah kita ngajarnya kayak semua realisnya, realis, natural gitu kan. Dosen bilang karena itu nggak kejar seperti aslinya kan. Atau contohnya mah udah foto. Iya. Nah, di situ. Oh iya, untuk realis, untuk natural lebih baik foto, lebih bagus. Kemudian saya, oh ya udah, kalau gitu kan lebih baik menghindar dari situ. Artinya, tapi setelah pola pencarian objek tersebut akan lebih banyak ke objek apa? Ya kan otomatis, ya kan yang lebih tahu kan dari jumlah lukisan berapa semuanya yang akan diciptakan saat ini yang akan berkarya sampai 200-an lebih. Ada ya 200-an. Nah itu secara garis besar objeknya menceritakan apa? Apakah alam atau apa ya, tentang sosial? Tentang alam. Tentang alam. Karena konsep saya kan seperti itu kan. Jadi apa yang dilihat, dirasa, direkam di memori. Karena tidak langsung hari itu langsung menggambar di tempat kan, dibawa ke rumah. Jadi apa yang dilihat terus direkam,
saya tuangkan ke kanvas, kalau ke kertas gitu. Itu juga kan banyak di distorsinya, lebih mudah kan. Iya. Karena yang diingatnya emang ya itu. Mantap. Option kopi seni. Biar celing tidak panik. Biar celing tidak panik. Mantap. Kalau saya lihat secara keseluruhan karya Akang masih lebih soft terhadap beberapa fenomena sosial. Kalau saya lihat lebih banyak tuh fenomena alam ya. Kalau saya lihat Akang lebih ingin menampilkan sejauh mana indahnya alam ini dituangkan dalam sebuah kanvas. Kalau saya sih, apakah betul seperti itu? Ya, betul. Nah, karena makanya di sini muncul warna-warna yang kecenderungan lebih lebih cerah gitu, ceria, cerah kalau saya lihat. Apakah di situ dipengaruhi oleh sisi karakter alat atau media yang akan pakai itu sendiri? Dalam artian akan tidak ada melakukan pencarian warna gitu kan. Beda dengan cat minyak kan. Ya. Kalau cat akrilik itu ada kecenderungan lebih enjoy di warna yang memang sudah, makanya saya lihat warna-warna primernya masih muncul gitu ya. Memang iya, primernya dimunculkan, ada sebagian yang warna dicampur. Nah, itu lebih banyak juga. Tapi itu alasannya apakah berdasarkan karakter cat, apa memang akan memiliki dasar konsep berkarya Akang dari si warna? Jadi karya saya yaitu menampilkan warna, yang ditonjolkannya warna. Dalam artian ini setiap warna yang akan tampilkan itu memiliki pesan tertentu. Apakah seperti itu? Enggak. Tidak? Enggak. Ya, berarti kalau tidak, apa yang akan sampaikan dalam satu frame, satu lukisan itu, apakah pesannya menyeluruh ya? Ya. Sebagai contoh lukisan ini pesannya apakah? Judulnya di antara bunga. Ya. Nah, bunga juga seperti itu ya, yang digambarkannya seperti itu, tidak real bunga, cuman ditangkap bentuk gitu kan, bentuk. Oh, iya. Nah, bentuknya diambil, kemudian ditempel ke sini, warnanya bebas kan, tidak seperti bunga yang biasa. Kalau objek itu ya, apa perempuan, maksudnya kan dia kayaknya fokus ke perempuan di tengah ini. Kalau sekilas orang bakal langsung ke tengah itu kan, dia dari sisi komposisi dia berada di tengah. Betul. Terus lebih fokus. Nah itu analoginya apa itu? Apakah menceritakan sebuah feminisme atau apa? Kadang dalam berkarya suka ada kebetulan kan. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Bunga gitu kan. Apakah ketika menggambar ini ingat mantan gitu apa gimana? Cuma terlintas. Oh iya mah jadi perempuan begitu. Nah, sepertinya kalau tambah ini lebih bagus nih. Oh, iya. Di situ kan ada apa itu motif-motif batik. Awan gaya Cirebonan. Itu gimana Kang ingin ke Cirebon gitu atau pengen batik itu gimana? Karena begini kan dalam berkarya kan saya lebih suka ke desain kan yang ditampilkan. Oh iya. Nah, tetap ke bawah gitu kan. Jadi setelah seperti ngelukis di frame seperti ini, sebesar ini, ada yang bagian-bagian kosong yang harus diisi gitu. Dengan apa gitu. Jadi Akang selama ini karena terbiasa bekerja di dunia percetakan, salah satunya yang paling menonjol itu di dunia tekstil. Memang di tekstil itu konsep dasar tuh bukan tidak boleh ya, semacam pakem untuk tidak ada ruang yang kosong ya. Iya. Nah kalau boleh saya tanya, apakah ini ada sisi dekoratifnya nggak Kang? Ya betul. Kalau dari sisi aliran? Ada dekoratifnya juga. Jadi mengeksplor kemampuan kan. Ada kemudian sisi... juga itu kan seperti batik, karena dulu latar belakang pendidikan begitu kan, semua dipelajari kan. Iya. Ada apa? Nah, dituangkan dalam karya seperti itu.
Nah, terus kan Akang teh udah lama ya dari tahun 90-an sampai sekarang tahun 2020. abad 20, cukup lama. Nah, apa yang akan dapatkan dari proses tersebut? Apakah akan konsisten di satu aliran atau di satu objek? Apa sih sebenarnya akan dapatkan? Apa ya? Sepertinya sih tetap di konsep seperti ini. Jadi udah enjoy di sini. Ya, karena lebih ya enjoy gitu. Karena kan kalau sudah enjoy itu dari sisi ide gagasan itu bisa, ya anggaplah kalau kanvas ada 1000 meter bisa penuh bahkan gitu. Ya. Karena memang sudah konsisten kan gitu. Beda lagi dengan ketika orang masih mencari objeknya, bingung yang mana. Nah, seperti itu kan. Mantap. Kopi seni. Biar celing tidak panik. Biar celing tidak panik. Mantap. Kang Darwin, obrolan kita udah cukup banyak dan mudah-mudahan setelah kita ngupas sekilas profil Kang Darwin ini bisa menjadi motivasi kepada semua sebagai wawasan dan juga stimulus untuk kita terus berkarya, bahwa di sela-sela kegiatan yang memang cukup ketat dan cukup rutinitasnya tinggi, tiap hari ke toko dan lain sebagainya, bisa meluangkan waktu untuk berkarya. Dan nanti kita akan saksikan beberapa data tertulis dari Kang Hari Darwin ini nanti di akhir acara atau di bawahnya. Gini Kang, selanjutnya bagaimana tanggapan Kang Darwin mengenai seni rupa Indonesia? Sepertinya lebih maju kan, karena didukung oleh media elektronik, handphone ya, handphone. Jadi harusnya sih lebih bagus lah dari dulu gitu. Karena ya itu lebih gampang untuk mempromosikan hasil karya ke berbagai media gitu. Jadi lebih dikenal, tidak seperti dulu waktu zaman harus pameran gitu kan. Sekarang pameran bisa online, bisa pameran di media dengan biaya yang cukup terjangkau, menurut saya begitu kan. Iya. Terus Akang kan udah tahu mengenai Berupa Nusantara ya, yang digagas oleh GBRSI. Itu sejauh mana mengenai Berupa Nusantara di kacamata Kang Darwin? Bagus ya, ada wadah seperti itu untuk Berupa Nusantara yang sudah terkenal seperti itu. Nah, ini justru yang harus ditampilkan dan lebih dikenal oleh kalangan luas, justru yang pemula-pemula kan. Yeah. Meskipun seperti saya usia sudah jauh ya, karena dulu juga sempat vakum gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya itu sepertinya silaturahminya juga dapat. Terus kita saling kenal, saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah, itu justru harusnya lebih terangkat lah yang untuk pemula. Terus ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Saya ingin minta tanggapan secara umum secara Akang pribadi ya untuk dunia seni rupa kita, atau boleh pesan atau apa kira-kira, atau harapan seperti apa. Boleh diutarakan di sini, bebas saja apa. Atau boleh kalau mau curhat, ada kekecewaan atau apa ya silakan. Yang jelas ya mudah-mudahan pasti apa yang akan nanti utarakan itu akan punya manfaat tersendiri lah untuk terutama ya bagi praktisi seni, bagi kita juga mungkin nanti ditonton oleh seluruh kalangan ya, baik dosen, mungkin ada guru, ada mahasiswa, ada siswa. Nah, mudah-mudahan apa yang akan utarakan ini bisa seperti apa ini harapan atau kalau harapan sepertinya seperti ini Kang. Kalau dulu saya berkarya memang
hobi, ada kemampuan untuk berkarya, tapi melihat sisi lain dari kehidupan Indonesia ya, terutama Nusantara, sepertinya ada nilai ekonomis yang bisa diambil kan. Oh. Jadi seperti itu, kadang saya juga namanya kabitanya orang bisa menjual lukisan dengan harga bagus, apresiasi orang juga terhadap karya seni itu juga bagus gitu. Beda dengan saya berkarya juga dulu dengan hobi gitu kan. Yeah. Itu mah ada yang beli syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu. Cuman untuk saat ini sepertinya bisa jadi penghasilannya untuk terutama untuk yang kalangan praktisi perupa yang memang menggantungkan dari penjualan gitu kan. Dari sisi ekonomi harus menguntungkan bagi dia gitu. Siap. Tidak seperti yang ya terkenal harga mahal kan. Nah, harapan saya tolong kepada pihak-pihak yang memang berkemampuan untuk lebih membantu lah. Jangan sampai ada pemisah antara senior junior gitu kan. Nah, sepertinya seperti itu. Jadi apresiasi terhadap karya-karya perupa yang memang baru gitu diapresiasi lah. Seperti itu. Thank you. Nah, demikian mungkin obrolan kita hari ini bersama Kang Darwin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan. Ini juga tidak lupa kita mohon maaf apabila obrolan kita pada hari ini ada yang tidak berkenan. Mungkin demikian Kang Darwin. Terima Satu lagi kasih. kan, satu lagi. Jangan sampai begini kan, karena tidak ada apresiasinya, cuma dilihat gitu. Ya. Jadi terputus karena memang untuk membuat satu karya seni kan ada nilai uang yang di situ yang dipertaruhkan gitu. Oh, iya. Jangan sampai perupa itu putus tengah jalan. Iya. Gitu. Jadi tadi mungkin sudah diutarakan bahwa harapan mengenai sisi ekonomi juga menjadi hal penting dalam kaitan ini. Dan memang aspek seni itu tidak lepas dari beberapa bidang atau aspek yang lain, sehingga dipastikan ekosistem atau bukan ekosistem artinya perputaran sebuah bidang dengan adanya konsep berkesenian ini bisa saling berkaitan gitu, saling mendukung, saling berkaitan, dan saya pastikan itu menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. Oke, demikian mungkin sehari obrolan kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita juga bisa teruskan dengan tema yang berbeda ya, dengan sesuatu hal yang mungkin lebih baru lagi. Nanti Kang Darwin bisa berikan kabar ke kita kalau memang menemukan sesuatu yang lebih oke dari karya-karya sekarang ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.